Wajibun imanuna bil mauti, wajibun dan wajib apa imanuna iman kita bil mauti dengan maut. Kita wajib hukumnya mempercayai adanya kematian. Sebagaimana firman Allah, innaka mayitun wa innahum mayituna, engkau itu akan jadi mayit Muhammad dan mereka pun akan menjadi mayit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mati. Gak bisa ditolak-tolak mati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Apa sih yang disebut dengan kematian? Kematian itu perpisahan ruh dengan jasad. Ketika ruh berpisah dari jasad kita, disitulah disebut dengan kematian. Oh, berarti hilangnya ruh? Ya. Siapa yang mencabut ruh tersebut? Wayak bidur ruha rasulul maut. Yang mencabut ruh dari jasad seseorang itu adalah malak yang dijadikan wakil oleh Allah untuk mencabutnya, yaitu Ijroil. Yaitu malakun azimun hailun mandori, seorang malak yang tatapan matanya sangat menggetarkan orang. Konon roksu pisamail ulia, konon malak ini kepalanya di lapisan langit ketujuh, kakinya duduk di lapisan bumi yang paling bawah. Dia selalu melihat pada lauhil mahfud. Jadi dunia itu bagaikan semut di atas tangan kita. Enteng. Iya apa? Wasna meja kieu, sirem ya. Karena corona. Ya kok lain sibuk letik malaikat lompatan pet ke Amerika, pet ke anu, capek gituan. Malaikat ya gitu Israel teh ketika ada tsunami teh lain lompatan ka ditu ka dieu. Nyebutan lain kenop setret. Yang nanti kematian itu perpisahan ruh dengan jasad, diambil ruh itu, ditarik itu ruh oleh siapa? Oleh malakul maut. Nah, ketika malaikat datang, malaikat tadi ya, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, datang kepada hamba yang soleh, dia akan mencabutnya dengan perlahan-lahan. Begitupun kepada orang yang suka siwak. Ada beberapa hal yang bisa mempermudah dicabut nyawa. Satu, amal soleh, dua, siwak. Yang kedua yaitu sholat 2 rakaat malam Jumat pada maghrib, baca surat Al-Jalah 5 kali, kemudian membaca surat apa? Surat Al-Muluk, membaca surat Kulhu. Itu hal-hal yang bisa mempermudah apa? Mempermudah dicabut nyawa. Para ulama memberikan apa? Memberikan pernyataan berdasarkan beberapa hadis, nyawa itu, ruh itu akan keluar dari jasad tergantung keadaan orang tersebut. Ada yang susah. Wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Nah, wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu. Awas. Orang itu mati bi umrihi dengan ajalnya, dengan umurnya, man yuqtalu. Jadi kalaupun orang itu dibunuh, matinya itu bukan karena dibunuh, tapi sudah ajal. Jadi ajal mah tidak akan bisa berkurang, tidak akan bisa bertambah. Mau dibunuh kek, mau sakit kek, kalau dia datang ya udah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
di mana ajal itu sudah tiba, tidak akan bisa mundur dan juga tidak akan pernah maju. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Ada lagi yang berpendapat kalau orang dibunuh itu matinya bukan karena ajal, tetapi karena dibunuh. Coba kalau tidak dibunuh, mungkin tidak akan mati. Itu menurut mereka. Nah, pendapat itu batilun la yuqbalu. Jangan diterima. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang yang terbunuh itu mati dengan ajalnya. Ya, ingat nih, dengan ajalnya yang sudah ditentukan oleh Allah, dia akan mati saat itu dengan sebab dibunuh, bukan pembunuhan yang mengakibatkan dia mati. Ada juga orang yang meninggal dalam keadaan apa? Keadaan sehat. Nggak selalu identik kan? Nggak selalu identik sakit mengakibatkan kematian. Banyak orang yang sehat juga meninggal. Jadi wa mayyitun bi umri, orang itu menjadi mayit karena umurnya sudah habis. Ya, tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Makanya Ali mengatakan al mautu wahidun wa kullun nasi dakhiluhu. Al mautu wahidun wa abwabuhu. Nah, pintunya banyak. Ya, pintunya banyak, caranya menuju ke situ banyak. Ada yang sedang mabuk, ada yang sedang judi, sedang zina, ada berzina gitu ya, aki berzina ya, di tempat lokalisasi ya, overdosis minum obat langsung kena serangan jantung, suul khotimah. Ada orang lagi sholat ya kan, banyak blok, ada yang sedang sujud terus enggak bangun lagi ya. Wapinnanan nafsil dan nafih tulib wastadharo subki bako halad urib wapi panan nafsi ladan nafi uhtulib. Nah, ketika kiamat, malaikat Israfil meniup sangsakala. Di situ semuanya mati. Kullu man 'alaiha fanin. Semua makhluk hidup, jin, manusia, binatang mati. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ruh itu ikut mati enggak? Ngerti enggak? Ruh yang nempel, yang berada pada jasad itu ikut mati enggak? Nah, di sini timbul perbedaan di antara para ulama. Menurut satu ulama, To'ifah, sekelompok ulama menyatakan bahwa nafsu atau ruh itu ruh. Ya, ruh itu pun akan apa? Musnah, sama dengan jasad. Hal ini berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fanin. Tapi ada juga To'ifah, kelompok yang lain berpendapat bi adami panaiha, ruh itu tidak binasa. Nah, itu ketika sudah ditiup sangsakala. Adapun sebelum tiup sangsakala yang pertama, para ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya ruh itu masih ada. Misalnya gini, orang meninggal dunia, ruhnya tidak mati, ada. Walaupun jasadnya, walaupun jasadnya sudah hancur, ruhnya masih ada. Ruh itu kalau dia orang baik merasakan kenikmatan surga, merasakan nikmat kubur gitu ya. Bahkan dia bisa melihat ke surga. Orang yang mati syahid, ruhnya itu bisa keluar masuk surga. Kalau dia orang jahat, akan muazab, disiksa. Itu ulama sepakat. Kalau belum ditiup sangsakala. Ngerti nggak? Yang kemarin kena corona udah ribuan kan yang meninggal dunia. Bagaimana di alam kuburnya? Ruhnya itu merasakan nikmat dan merasakan siksa. Nah, yang jadi masalah ketika ditiup sangsakala, kan orang mati. Bagaimana tuh nasibnya? Apakah sama seperti dulu-dulu sebelum ditiup sangsakala? Apakah semuanya mati, musnah, termasuk ruhnya juga? Nah, di sini perbedaan pendapat pertama. Wapi panan nafsi, dan di dalam panaknya, rusaknya ruh ketika ditiup sangsakala, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ikut musnah pula dengan apa?
jasadnya, sebagaimana firman Allah kuluman alaiha fanin. Ada yang mengatakan tidak musnah. Ya. Wastazkaro Subki baqo halad urib. Imam Subki mengatakan bahwa ruh itu tetap. Ini menurut pendapat Subki. Saya ikut pendapat mengatakan ruh itu tetap. Jadi yang musnah itu apa? Jasadnya. Nanti ditiupkan sangsakala yang kedua, ruh masuk lagi ke dalam jasad tersebut. Sebagaimana ya itu ruh dan jasad orang-orang yang mati sebelum ditiup sangsakala. Ya, kita ya tentang ruh tersebut. Jadi ruh itu kesimpulannya sebelum ditiup sangsakala, ketika jasad masuk ke dalam kubur, ruh tetap masih apa? Masih ada, hidup, merasakan nikmat, merasakan siksa kubur. Nah, kemudian ketika ditiup sangsakala, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya tidak ikut musnah, ada yang mengatakan ruh itu musnah. Imam Subki mengatakan ruh itu masih tetap.